Filosofi ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi kedua, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ketiga, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi keempat, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita ke informasi berikutnya. Sahabat Malam berikut di mana saja berada, ke informasi dari Warta Pagi RRI Makassar. Kebakaran hebat melanda kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Anggrek, Kecamatan Panakukang dini hari tadi. Peristiwa ini menghanguskan sejumlah ruang dan fasilitas penting di kantor tersebut. Menanggapi insiden tersebut, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyampaikan rasa prihatinnya atas musibah yang menimpa salah satu kantor penting pemerintah Kota Makassar. Dalam keterangannya, Dani meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait penyebab kebakaran. Ya, sahabat Malam berikut di mana saja berada, itulah informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Untuk informasi rri.co.id, sahabat budaya bisa membuka di portal berita kami rri.co.id. Ikan arwana, makannya tikus, silaturahmi biar tidak putus. Bolehkah pinjam dulu 100? Ada kuda kencang berlari, belayar bahan bakar sepetus. Gak lama, cuma 3 hari, gue bayar duitnya yang 100. Tak terasa sudah 3 hari, aduh gue punya janji. Sabarlah, sabar.
duitnya dulu, nyari kesana kemari, aduh masih belum hasil. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ikan gurame dan ikan gabus, ikan arwana makannya tikus. Silaturahmi biar tidak putus, bolehkah pinjam dulu 100? Ada kuda kencang berlari, berlayar bahan bakar supertus. Gak lama cuma 3 hari, gue bayar duitnya yang 100. Tak terasa sudah 3 hari, aduh gue punya janji. Sabarlah, sabarlah dulu, gue nyari duitnya dulu, nyari kesana kemari, aduh masih belum hasil. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Aku adalah seorang anak. Aku Bukanlah. seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang Tidak suka. menyakitiku. Sifatnya sangat Jauh dari. emosional. Mulutnya Tidak pernah. berteriak-teriak kepadaku dengan kata-kata kasar. Tangannya Tidak pernah. memukulku. Kakinya Tidak pernah. menendangku. Karena baginya kekerasan Tidak akan. menyelesaikan masalah. Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku roko-roko unti berasal dari Sulawesi Selatan. Kue roko-roko unti yang biasanya dihidangkan saat petani sedang masuk musim panen. Kue ini terbuat dari adonan tepung beras yang diisi dengan pisang raja. Saat membuatnya, adonan tepung beras diberi sedikit air hangat agar kental, lalu dicampur dengan kelapa parut. Kemudian saat sudah melumuri pisang, kue ini dibungkus dengan daun pisang. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Anda berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat teman berikut di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di hari Minggu yang pasti juga hari ini semuanya penuh semangat. Kenapa Rentene? Libur. Ya libur Rentene tapi tidak libur ke saya. Kenapa? Ya saya masuk kantor. Oh ya memang ada beberapa yang libur, ada beberapa orang yang tetap masuk kantor. Apalagi kalau shift-shiftan ya. Semoga hari ini menyenangkan sahabat budaya. Yang pasti juga semoga hari ini cuacanya bersahabat. Jika ada yang mau pergi berjalan-jalan begitu bersama keluarga atau berwisata bersama keluarga, pastinya mencari momen yang tepat begitu ya untuk berlibur bersama keluarga. Libur, kumpul sama keluarga, menyenangkan, cerita-cerita, lihat face to face atau bertatap muka secara langsung begitu, itu sangat menyenangkan karena memang melalui via video call atau via telepon biasanya kadang-kadang membuat kita ya berbicara ya sebegitu saja tanpa apa ya orang bilang bukan begitu bagaimana sih, tapi lebih kepada bahwa kalau kita berwisata juga itu sangat penting ya, dan kumpul bersama keluarga dengan berwisata tatap muka itu lebih hangat begitu, percakapannya lebih menyatu. Kalau lewat telepon ya oke lah menyatu tapi tidak melihat bagaimana wajah dengan wajah via WA juga bisa, tapi kayaknya lebih sinkron itu kalau berkumpul bersama keluarga, sama-sama menikmati pemandangan dan juga makanan biasanya begitu kalau berwisata. Nah, semoga hari ini menyenangkan. Yang pasti juga hari ini semoga sahabat budaya itu yang beraktivitas di luar rumah sudah siap-siap. Kita kan tidak tahu cuaca saat ini. Apakah dia ini punya apa ya? Punya keinginan untuk turun ke bumi apa itu dan hujan.
keinginan hujan turun ke bumi hari ini atau tidak begitu. Yang pasti jangan lupa membawa jas hujan. Untuk berkendaraan roda 2 dan roda 4 jangan lupa bawa payung. Karena kalau turun dari mobil tidak mungkin kita tidak memakai payung. Basah Kiko dong ya. Semoga juga hari ini yang merencanakan untuk berolahraga. Kalau yang tidak olahraga masak adentene dan menyetrika, mencuci. Habis itu saya mengapel olahraga tonji itu nah. Olahraga di tempat maksudnya. Baik, saya akan menghadirkan dulu kelong untuk kita semua sahabat budaya pagi hari ini. Dan pasti juga saya akan menghadirkan informasi. Tidak jauh-jauh lah kalau hari Minggu mau berwisata pastinya. Nanti saya akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Saya mau kasih dengar Ki dulu kelong berikut ini.
Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tiang penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas. Rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini dan tentunya di telepon 08 11 400 9250. Saya akan berbagi informasi mengenai tempat wisata yang ada di Toraja Utara, yaitu Negeri di Atas Awan. Ya, seperti apa sahabat budaya informasinya kita akan ketahui sama-sama. Kalau bicara tentang Toraja, ini Lolai, salah satu tempat di mana kita masyarakat bisa berlibur ke sana. Kenapa Dentene? Dingin sekali di sana. Baik, kita akan mengetahui lebih lanjut di mana Toraja itu terkenal dengan Lolai Totombi, Negeri di Atas Awan. Salah satu tujuan wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, dan lokasi ini itu terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan unik. Dia terletak di atas Bukit Lolai sendiri, di Bukit Lolai Totombi, menawarkan pemandangan yang sangat indah sahabat budaya, dan dengan awan yang terlihat seperti sedang bermain-main di atas pegunungan. Selain itu, tempat ini juga mempunyai budaya dan tradisi yang kaya akan wisata yang bisa kita kunjungi. Nah, sahabat budaya, kalau ke Toraja di Lolai ini, sahabat budaya bisa juga melihat namanya awan. Di sana ada tempat yang wajib dikunjungi. Kalau di tempat ini juga datarannya tinggi sahabat budaya, dengan udara yang sejuk seperti tadi saya katakan, dan perbukitan yang hijau. Selain itu juga kita dapat menikmati kebudayaan unik di suku Toraja yang ada di daerah tersebut. Kalau dari Toraja atau di Lolai Totombi ini, negeri di atas awan yang ada di Toraja, itu atmosfernya yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang, dan kawasan ini menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Kalau kita ke sana sahabat budaya, pastinya akan merasakan kesegaran udara yang begitu menyegarkan seperti tadi saya katakan. Dan di kawasan ini itu airnya sangat jernih dan bersih. Dan kalau di Toraja atau Lolai juga sahabat budaya bisa melihat tradisi dan adat istiadat yang ada di sana. Ada fasilitas apa yang ada di Lolai Totombi, nanti kita akan ketahui sama-sama. Saya mau terima penelpon di 0811 400 9250. Boleh kami terima telepon juga sahabat budaya ya di WhatsApp. Silakan yang bergabung melalui WhatsApp di 2025 kita bisa terima telepon. Sudah ada kesepakatan begitu ya. Silakan 0811 400 9250. Ya, assalamualaikum Bari Basa. Semoga bagus ya. Assalamualaikum. Oke, putus. Dicoba lagi. 0811 400 9250. Tadi bicara tentang Toraja, di sana ada fitur-fitur menarik dengan aksesibilitas parkir khusus, yang ada juga pengguna kursi roda tetap nyaman dan cocok untuk anak-anak di tempat tersebut. Penelpon kita coba terima dulu. Iya, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Ya,
Assalamualaikum. Rena Suarana. Oke, baiklah, kita ke penelpon dulu yang sudah berdering. Assalamualaikum, Baribasa, selamat pagi. Ya, Pak Marsuki. Iya, Pak Marsuki Yusuf di Telkomas. Iya. Iya. Pak Marsuki, kalau bicara tentang Toraja, ini Anda negeri di atas awan. Mungkin Pak Marsuki sudah pernah berkunjung ke tempat ini. Oh, melintas, tidak sempat naik ke tempat tersebut. Oke. Oh, begitu. Oh, iya. Ah. Ah. Begitu. Iya, iya. Ya, benar. Iya. 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 Iya, 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 iya. 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 Iya, terima kasih Pak Marsuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki Yusuf di Telkomas, terima kasih banyak untuk teleponnya pagi hari ini. Kita di WhatsApp, kita coba lagi. Assalamualaikum, Baribasa, selamat pagi. Tidak suaranya ya. Oke, dicoba lagi. Ada penelpon, kita coba ya. Assalamualaikum, Baribasa. Ya, Pak Amran. Ya, baik Ji, kita baik-baik juga Pak Amran. Iya. Jawabannya Made Cengmuah. Oke. Oke, baju-baju muah. Itu baju-baju itu Makassar. Kalau Made Ceng Ugi. Oke, tidak apa-apa lah, kita Sulawesi Selatan. Tapi kalau ke Lolai, Opo Amran sudah pernah pergi ke sana? Kalau di Toraja, Lolai sudah pernah ke sana? Ya. 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 Di mana itu? Di mana? Di mana Pak Amran tadi? Lolai. Lolai namanya, Totombi nama daerahnya. Ya. Oh begitu. Iya, tinggi sekali. Iya. Belum. Oh, belum ke sana. Mau coba tidak ke sana? Supaya cobalah ke sana supaya tidak penasaran, Ki.
Bisa kendaraannya ke atas, Apu Amran. Enggak, Ji. Awan itu ada di dataran yang sederajat dengan pegunungan itu. Jadi dia tinggi, lebih tinggi biasa ada di pegunungan itu begitu. Jadi kayak di atas awan Ki, begitu namanya maksudnya, begitu Apu Amran. Ada biasa kadang-kadang dia lebih tinggi dari kita, gitu awannya. Bagus kalau iya. Di daerah situ enggak ada negeri di atas awannya juga. Tidak ada negeri di atas awannya juga di Wajo, belum ada. Kayak tinggi di atas awan ya. Oke, layang-layang kita tinggi sampai di atas awan. Nah, ya cocok juga sih. Terima kasih Opa Amran, sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti belum pernah ke sana ya. Baik, kita coba terima penelpon dari siapa? Jono ini. Assalamualaikum. Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ternyata bisa Midi. Iya, bisa Mi, sudah rapat kemarin kami. Ya, tes ini ternyata bisa ya. Oh iya dong, kalau sudah ada keputusan bersama, kenapa tidak? Alhamdulillah. Iya. Bisa menghemat sampai 50% Terima anggaran kasih. ini. Iya. Ternyata Anda juga menghemat anggaran ya. Saya kira orang lain saja. Anda juga Ya, belanja. harus dong. Masa tidak? Masa mau boros? Iya. Iya. Ini makin hari kopi makin pahit ini rasanya. Apalagi kalau ini dapurnya berpindah-pindah begitu ya. Maksudnya? Kan dapurnya kadang-kadang di warung kopi, kadang-kadang di rumah, atau kadang-kadang di bakso ya. Tidak tahu kan? Kalau saya tuh dapurnya satu Ji. Oh, satu Ji dapurnya. Saya kira berpindah-pindah dapurnya. Ya pindah ke sana, pindah ke sini. Iya, bisa aja. Bisa, terus bisa. Iya. Karena dari bisa. satu tempat ke tempat yang lain ya, itu Ya, pindah tapi kan- dapur. Tapi bukan tempat-tempat yang seperti warkop tidak lah. Artinya kalau warkop itu kan sekedar hiburan, cuma ya sama teman-teman kan. Ya, Tapi kalau sosialisasi itu penting. Rutin tiap hari tidak lah. Namanya saja harus ekonomis. Iya. Begitu. Cocoki. Tapi Iya. ngomong-ngomong, sudah pernah ke Lolai, Totombi, Toraja? Alhamdulillah. Belum pernah? Belum. Oh ya. Saya cuma pergi di negeri di bawah awan. Negeri di bawah awan. Kita bicara Iya. negeri di atas awan. Ya di atas awan, kalau saya di bawah awan. Oke. Tapi Iya. sudah pernah dengar-dengar Lolai itu seperti apa? Iya, biasa dengar ini kan ini yang lagi terkenal di Toraja kan selain budayanya. Ini kan yang lagi terkenal ini ya ini negeri di atas awan, ya kan? Iya. Jadi inilah salah satu daya tariknya di sana. Iya. Ya, selain daripada pegelaran budayanya seperti Rambu Solo, Manene, apa dan sebagainya, ya kan? Iya. Jadi ada juga tempat-tempat wisata alamnya, Iya. ya kan? Jadi selama ini kan turis-turis mengunjungi sana atau wisatawan dalam negeri itu mengunjungi mungkin cuma kuburan di atas gunung, ya kan? Yang tempel, apa dan sebagainya. Nah, ini sekarang kan sudah ada wisata yang bisa menyajikan sebuah pemandangan yang luar biasa lah. Apa ya referensi yang Jono tahu tentang tempat itu? Ya, di Lolai ya. Kan sudah ada 2 tempat sekarang itu yang satu dibuka lagi Totombi. Dari Totombi, iya kan? Totombi itu sama Ji namanya. Ini berbeda ini anunya ini, ya kan? Sama Ji tempatnya, berbeda ini Ji, jalur Ji.
Kenapa Iya. Lolai Totombi itu negeri di atas awan itu juga Iya, dari sama Soan Ji juga. namanya. Iya. Tapi kan orang bisa melihat dari sudut pandang dari mana, ya kan seperti itu. Oh begitu Begitu. maksudnya. Tapi Jadi selama ini orang mau masuk di sana bukan hanya terfokus pada Lolai, tapi kan bisa masuk dari Totombi, ya kan. Dari Ini kan tempatnya. ini yang baru-baru dibuka. Dan saya kira memang uang masuknya juga murah juga. 15.000 masuk ke sana. Itu yang waktu saya berkunjung ya ke sana. Iya, kalau di Totombi itu sekarang itu yang baru buka itu 10.000. Kapan kita ke sana? Baru saya baca. Baca tahun berapa dibacanya? Dibacanya tahun berapa? Itu Perasaan kan saya pergi Itu kan di Lolai, ya kan? Lola itu sama Totombi, negeri di atas awan Jono. Iya, jadi kita awan, tapi ini baru dibuka ini, Dentene. Kapan dibuka? Kita baca. Iya. Tahun lalu. Tahun dibuka. lalu. Iya. Oke, terus Ya, toh? di mana itu tempatnya keberadaannya. Ini kalau kita melihat Totombi dengan Toraja itu sama Ji sebenarnya di negeri di atas Iya, awan. sama. Hanya berganti nama. Sama sebenarnya kalau Makassar itu kan melewat apa sih sama tujuannya ke sana kan? Iya, oke. Iya, Satu begitu. begitu. Iya, begitu. Kayaknya sama deh. Tidak, saya coba-coba cari referensi. Cari dulu. Tapi memang Perasaan gini, sama di tempatnya. Ini Dentene memang dia kayaknya suka berdebat dengan saya ini. Oh, tidak, karena saya sudah pernah ke sana. Iya. Anda belum Iya. pernah ke sana kan? Itu saya Saya kasih tahu. bisa baca. Baca, tapi salah Iya. bacanya. Tidak juga. Belum tentu. Karena itu kita bisa baca dari referensi yang berbeda. Iya toh? Tunggu, kalau saya melihat gambar Totombi dengan negeri di atas awan itu sama. Dia ini di atasnya tertulis negeri di atas awan, tapi di bawahnya tulisannya Totombi. Dan kalau areanya sama Jijono. Nah memang sama, tapi kan dari apa namanya sama dengan kita kalau pergi suatu tempat itu, oh kita masuk lewat sini, kita masuk lewat sini, begitulah. Di sini Iya, toh? sama tempatnya, tidak satu tempat Ji ini Iya. kelihatan. Saya pernah ke tempat ini. Ya Nanti- cocok Mi, satu tempat Ji John. Nah nanti saya juga bikin negeri di bawah awan ini di Bone. Oke. Oh, jadi 10.000 masuknya, 15.000 setahu saya. Itu beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kayaknya. Iya, oke, lanjut. Terus di sana apa yang Anda lihat dari referensinya? Iya, artinya memang kita kagum ya. Artinya sebuah kebanggaan terbesar di Sulawesi Selatan khususnya Tanah Toraja. Iya. Ini kita orang naik di sana bisa melihat bagaimana awan di bawah, kita di atas. Iya, tahu cocok. Iya. Tapi saya tidak dapat John, aku lihat itu ternyata awannya di bawah. Jadi ada momen-momen tertentu bisa dilihat Iya. itu awan. Makanya kalau mau pergi di sana, ikut konfirmasi lu ke sana bilang. Konfirmasi ke saya maksudnya ke Jono. Tidak. Terus ajak-ajak kak gitu ya. Iya. itu kalau kita melihat itu waktu apa itu bagus itu. Iya, tapi memang biarpun waktu-waktu apa tapi sama Ji. Pernah Iya. bertanya katanya di waktu yang begini. Datang tahun Ji. Tidak ada awannya di bawah Ji. Jangan datang kalau musim kemarau. Tidak ada awan Tena kapan? biar mungkin Hah? musim hujan juga sama Tonji. Ada Tong itu awannya biasa ndak Oh ada. begitu. Tergantung gereja kita begitu. Oh berarti Dente ke sana memang lagi sial. Bukan rezeki. Tidak. Itu sebenarnya awannya ada tapi bilang, oh ada ani dari mau datang sini dia pergi semua dulu. dia turun ke bawah nggak mau Iya. dilihat oh ya berfoto di depannya ada awan Dia pergi dulu sembunyi karena nanti dilihat Dente makin sombong nanti bilang Iya. dia begini. Iya. Belum saja lihat awan sudah sombong nih. Iya. kulihat di awan kodong awan di bawah kepala ku kira di atas sama-sama sejajar atau lebih di atasku ya ampun. Tapi memang kalau saya lihat di situ dari postingan-postingan teman-teman itu memang karena sejajar, Mhm. kan? Artinya itu awan bergumpal-gumpal ya. Iya. Ini memang luar biasa lah. Artinya sebuah panorama alam
yang begitu indah. Mhm. Jadi ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa mendunia Mhm. kalau bisa dikelola dengan baik, ya kan? Iya. Yang penting pengelola di sana bisa membangun fasilitas-fasilitas yang saya kira bisa menunjang semua itu. Ada tempat ngopinya di sana. Iya. Mm-mm. Mungkin lebih lagi kan Makan. diperbaiki apa dan sebagainya. Semoga ya. Penginapannya, hotelnya di sana. Ada homestay-nya ada. Iya, apalagi kan kalau bulan-bulanan kan di wisata bisa tertarik, artinya mungkin dia mau two in one lah. Mungkin mau lihat budaya, bisa juga ke situ. Iya benar, Ya kan? ada, iya betul. Apalagi kalau Di atas. musim-musim rambu Solo, ya kan? Benar. Ada Gitu. biasa kita dapat di sana. Ya itu Iya. bisa ke situ dan setelah di situ ya pergi lagi refreshing ya ke situ. Wisata Tapi alam memang itu. tinggi sekali itu Lolai. Ya pasti tinggi lah, masa negeri atas awan tidak tinggi. Kan Opo Amran takut ketinggian, jadi memang dia tidak bisa ke sana. Sama juga saya takut ketinggian sebenarnya. Iya, takut ketinggian. Iya, tinggi sekali, tinggi sekali. Justru itu dulu waktu saya tidak pernah manjat kelapa. Oh, jadi maksudnya? Iya, kan saya takut ketinggian. Saya di atas kelapa tidak bisa turun. Ih, goyang-goyang mi kaki. Ih. Nah, apa goyang-goyang belum sampai di atas kaki sudah gemetar. Iya, Kita bilang sendiri kan saya. iya begitu memang. Oh iya. Kalau dulu di jadi, kampung kalau mau makan kelapa lebih biasa saya ambil itu bambu itu yang panjang itu baru kuanu gitu. Oh ada pakai tangga. Bukan pakai tangga, Apa itu John? pakai pencolok toh. Lah. Itu bambu itu panjangnya kurang lebih 8 meter atau 5 meter. Oh, Baru dijolok. dikasih anu itu di ujungnya itu. Pisau. Itu seperti yang pakai orang itu masangki itu. Oh iya. Kayak arit ya namanya. Apakah itu namanya? Lalu? Kalau bahasa bagusnya kandau. Oh kandau. Iya. Oh. Baru itu dipakai untuk di atas itu kelapa itu. Jadi biar susah yang penting ada pada masa manjat saya jatuh. Iya. Kenapa nih ada orang disuruh manjat, Oh iya. disuruh ambil kelapa 2, kenapa jatuhnya 3? Marah mamanya. Oh begitu. Kenapa kau disuruh hanya 2 disuruh? Kenapa kau ambil 3? Apa 3? Yang ketiga itu saya. Jadi artinya itu gravitasi bumi lebih kencang daripada Anda ya. Iya. Jatuhnya berapa detik saja. Iya. Oh gitu. Jadi Yang pertama, yang kedua masih kelapa, yang ketiga yang manjat. oh berarti kedengaran yang mana yang lebih jatuhnya itu lebih kedengaran kira-kira? Itu kelapanya atau yang pertama keduanya atau yang ketiganya kedengaran? Sama kayak besarnya ini. Oh sama besarnya. Akhirnya kelapa 3. Kasihan, untungnya dia tidak terjadi apa-apa itu yang ketiga alhamdulillah dia hidup sampai sekarang. Jadi satu sama dengan tadi pemirsa, saya juga takut ketinggian saya kalau iya. Percuma badan besar baru Ya, takut ketinggian. Iya, jangankan saja. Iya, dari 10 meter. Ya, 10 meter kenapa John? 10 meter saja tinggi, saya takut. Betul lah saya itu. Saya takut itu kalau Belum pikir lihat itu kalau dari ketinggiannya Lola itu ke bawah. iya. Saya itu kalau saya takut sekali kalau di pinggirnya itu. Sudah kebayangkan ya. Justru apa di itu? situ bagus John, kita duduk di tepian, terus ada kursi di situ. Bagus sekali itu bisa kita berfoto. Jangankan 10 meter, saya saja mau nyebrang di sungai kecil. Ada titian di situ, tidak ada pegangannya, saya tidak berani. Aduh, badan Iya. besar anak Jabe ini bilang anak mami nih kalau begini. Bukan, Anak mami nih kalau dibilang cici semua tidak Iya. bisa. Orang itu kalau bukan anak mami berani itu ya. Di sini saja kalau saya mau gantung spanduk di rumah,
Suruh orang. Ambil ke pegangan kiri kanan. La ilaha illallah. Iya. Banyak saya di atas kursi goyang-goyang, itu kursi tinggi itu goyang-goyang nih. Iya. Kalau tangga berarti dinaiki juga goyang-goyang tong itu. Kalau tangga masih mendingan. Bisa. Tapi kalau pakai kursi tinggi itu baru naik di situ, jangan gitu. Sudah bunyi-bunyi itu kakinya ke kursi di bawah itu. Masa Iya. ide Baru kalau mau turun kayak kakek kalau turun itu kayak Iya, jadi memang Ibu kakarku sendiri kalah Ki. beda-beda memang orang itu begitu lah. Iya. Tapi ketinggian. Keberaniannya Anda di tempat lain begitu ya? Iya, tapi kalau lubang saya tidak takut kalau lubang. Oh begitu. Siapa sih yang takut dengan lubang? Harus mau suka lubang. Lihat lubang ke bawah saya suka. Siapa tahu di dalamnya tuh ada kepiting. Iya kan? Kita tidak tahu. Kepiting yang menggigit kaki pasti dilihat. Lubangnya tuh ini. Tapi pernah kan begitu saya di matan sawah cari ikan toh. Iya. Itu lubang. Iya. Pas masuk ke tengahku situ. Iya kan? Ada aneh belut, kukira belut. Padahal kepiting. Tidak, pas ku tarik keluar ular. Alah. Iya. Hati-hati di dalam lubang itu belum tentu ada ikan belut tapi bisa biasa jadi ular. Iya, biasa ular itu jadi kayak nggak ada petani bagian begitu. Kita pergi di sawah begitu cari-cari ikan, cari apa? Iya betul. Cari mangga. Apalagi kalau mangga itu lebih biasa lempar daripada mau naik di situ. Ide. Iya. Manjat ke saya. Ada. Daripada jatuh Ki. Tidak bakalan jatuh kalau kita berani, Ji. Apa kalau manjat saya kalau itu ke mangganya pohonnya itu tingginya cuma 1 meter. Tidak tahu juga. 2 meter. Itu biasa mangga-mangga depan rumah itu, rumahnya orang biasa manja itu. Kalau yang saya takut deh. Tidak deh saya. Itu jangan berpikir ke negeri di atas awan itu. Tidak, Ji. Pertama, kenapa? memang saya takut juga ketinggian. Yang kedua, tidak punya uang. Siapa tahu lihat lubang, di dalam lubang itu ada uang. Bisa kan? Kan tidak tahu. Jadi itu sebenarnya kendala besarnya itu. Itu ya. Itu kendala besarnya itu. Takut ketinggian. Yang kedua tidak punya uang. Itu Mi. Jauh juga perjalanannya John ke sana. Iya, kalau perjalanannya sih tidak terlalu. Karena mungkin lebih jauh menuju daripada Toraja ya. Iya, lebih jauh. Lebih jauh. Saya pernah ke Mamuju 1 malam perjalanan. Iya, memang kita berangkat malam, subuh kita sampai biasanya. Betul. Apalagi kan jalanan di sana sudah bagus-bagus ke sana. Iya. Toraja. Semoga bisa ke Toraja lagi ya, lah. Mudah-mudahan ada yang bisa mengajak saya ke sana lah. Berdoa saja. Iya, Durian. saya berdoa. Itu setiap hari saya berdoa mudah-mudahan mengajak saya ke negeri di atas awan lah. Seperti itu. Iya. Yang namanya rezeki kan bisa datang dari mana saja. Iya, betul. Ya Kita kan? tidak tahu. Biasa kita ada sangka siapa tahu. Wali kota nak ajak ke sana nanti, nanti. Amin. Jalan. Doa ya yang kan? terbaik lah. Amin. Iya, Pak Gubernur bisa juga. Iya, Pak. Lempar batu maksudnya. Itu sudah Mi. Itu saja. Yang lain mau bergabung lagi kalau boleh. Tapi tidak ada kayaknya kalau ibu. Ya, dia tidak tahu negeri di atas awan. Di bawah awan dia tahu itu. Tidak saya tahu jikepeng. Semua. Tapi kan ada tuh yang dari fans dari sana Toraja ke apa? Toraja. Ada dulu itu perempuan. Ada dulu perempuan itu siapa namanya itu? Bu Evi juga, tapi domisilinya di sini. Minta tahu siapa dulu, saya lupa juga. Oh, Pak siapa lagi namanya? Pak Ferry. Pak Ferry ya. Ini kan orang Toraja juga, ya kan? Iya. Pak Ferry. Mungkin bisa masuk memberikan bagaimana gambarannya di sana, ya kan? Seperti di situ. Iya. Jadi bersyukurlah kita ada tempat-tempat wisata yang tidak kalah dengan orang luar, karena kalau di atas angin di atas awan mungkin hanya 2 di Indonesia. Yang satunya di Banten. Iya. Ada kan di Banten?
Saya kurang Di- tahu ya kalau daerah sana. Iya. Belum pernah ke sana, enggak berani Kak bicara. Karena barusan juga saya baca. Oh, enggak pernah saya ke sana, enggak berani bicara dulu. Iya. Nanti gunung di gunung apa namanya itu di Banten lah. Dan juga ada di Toraja. Ya, oke. Tapi ya mudah-mudahan ini Semoga bisa ke Banten juga Iya, John ya betul, maksudnya. mudah-mudahan pemerintah bisa lebih fokus ke sana supaya bisa meningkatkan PAD-nya dari pariwisata. Iya betul. Amin, Jangan cuma uangnya Pak, tapi kita harus memperbaiki segala fasilitas yang ada di sana, infrastrukturnya, jalan yang masuk di sana itu terutama, Iya. ya kan, Bagus. supaya bisa memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang berkunjung, supaya orang bisa tertarik setiap tahunnya bisa berkunjung ke sana. Gitu. Itu yang lebih penting itu Pak. Yang Oke deh. cuma pentingkan uangnya, tapi kita memperhatikan namanya kenyamanan. Oke. Pengunjung di situ, terutama infrastrukturnya, disediakan apa segala fasilitas tempat ibadah dan sebagainya lah, ya kan? Ya. Saya kira seperti itu dan kali. Oke, terima kasih John ya. Ya, Ya lanjut gabungnya tugas. Jono ya. Nanti Ya. insya Allah Ada bulan ajakan. nanti saya ajak ke sana. Oke. Jangan sama Hai. pulang dulu jual harta karun saya di kampung. nanti saya pulang dari sana jadi gembel Mak. Jesu, sembaran dan Oke, lanjut dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Amal berikut di mana saja berada, kita akan dengarkan dulu Kelong. Saya akan kembali menemani di Bari Basa sesaat lagi.
Halo, selamat siang. Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula. Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Sobat Budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Tadi sudah ada Pak Marsuki Yusuf, sudah ada juga Opu Amran dan Jono di Barukang sudah bergabung mengenai bagaimana terkait komentar di Negeri di Atas Awan. Dulu namanya Negeri di Atas Awan, tapi sekarang ditambah Totombi namanya ya. Dan memang kalau masuk ke sana itu ada bervariasi, ada untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Saya beberapa tahun lalu sempat 15.000 dan ini sudah berapa ya? Sudah lama nih, 25 tahun ya, 5 tahun, 6 tahun yang lalu kalau tidak salah. Dan memang kalau kita ke atas ke tempat ini harus menggunakan jaket, dingin sekali, kecuali kalau ya sahabat budaya ingin jaketnya dibuka pada saat berfoto bisa, tapi kalau saran saya kalau musim-musim begini itu bawa jaket, dingin sekali di Lelai sana. Dan di sana itu sahabat budaya memang ada homestay yang disiapkan, ada penginapan di sana, ada kafe juga di sana, dan juga ada tenda disewakan. Kalau tenda itu juga harganya bervariasi, dari yang kecil, besar hingga sedang. Kemarin sempat ada yang 150, ada 200.000 tergantung besarannya, bahkan ada yang sampai 500.000 tergantung juga mau tendanya itu berapa lama dipakai itu ya. Baik sahabat budaya, saya akan terima penelpon kembali 0811 400 9250 dan kita akan coba ke penelpon yang tahu mungkin tentang Lolai atau tempat wisata di Toraja, Negeri di Atas Awan. Ini istilahnya, karena kalau kita berdiri di tempat yang sudah disediakan itu sahabat budaya, kita melihat ke bawah, aduh sangat tinggi, dan biasanya itu awan sudah pukul 5 subuh itu awan di atas, tapi kalau datang kita lambat. Kemarin kami sempat datang itu 5:30, awan sudah tidak ada kelihatan di bawah, bahkan subuh-subuh pun kita sudah tidak lihat orang-orang ada di sekitaran tempat itu. Jadi memang kalau ingin mendapatkan suasana awan itu terlihat dengan jelas, biasanya katanya orang-orang di sana sesuai dengan apa yang mereka katakan musim hujan biasa seperti itu, dan subuh-subuh baru kelihatan juga. Bahkan biasanya ada sampai jam 7 pagi katanya, tapi tergantung rezeki kita itu kembali. Tadi Jono bilang, Dentene datang ke sana sial. Bukan rezeki. Oke, baik, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah pukul 7:53. Jadi yang mau beraktivitas siap-siap Miki, dan juga yang di rumah selamat bekerja. Yang belum sarapan pagi ya sarapan pagi Miki ya, karena sudah pukul 7:53 waktu Indonesia Tengah. Saya akan kembali selepas kabar anak perempat.
rampi balaku angan ledoi mikar waktu na ero angin rasa nampaji na anyonyo giliran na ditagi jaimi alasan na aku parupai garingna punania mi batu patagina pore mi anyonyo punania erona sakan rupa mi gayana punangga pamodoi punana rapi bulanna lari lingu mi sede ini borang ini goya na yarakan mumba sesaja ke Punania Indranta rajen ki membayar apa membayar kudung katina duit baran ribo ko salam nak sering jadi angin rampin ruang Punania Indranta rajen ki aboya apa menyek kudung katina jamang barana niat todo na balanja turi balata sadar kita ma sadar kita pa mari kong ale duit mekar niat rampi balaku angale duit mekar waktu na ero angin rasa nampaji na anyonyo giliran na ditagi jaimi alasan na aku parupai garingna punania mi batu patagina Oke, kita masih bersama Satria Batitong Official. Punania Indranta rajen ki membayar apa kudung katina duit baran ribo ko salang nasareng jadi angin rampin ruang Punania Indranta rajen ki aboya kudung katina ninjama bosi barana niat todo na balanja turi balata sadar kita ma sadar kita pa mari kong ale duit mekar niat rampi balaku angale duit mekar waktu na ero angin rasa nampaji na anyonyo giliran na ditagi jaimi alasan na aku parupai garingna punania mi batu patagina pore mi anyonyo punania erona sakan rupa mi gayana punangga pamodoi punana rapi bulanna lari lingu mi sede ini borang ini boya na yarakan mumba RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Kabaratna Pro 4. Kabaratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Amal beriku, badik adalah senjata tradisional dari Sulawesi Selatan yang digunakan oleh suku Bugis dan Makassar. Senjata ini berbentuk pisau dengan bilah pendek dan tajam serta sering dihiasi ukiran yang syarat makna simbolis. Selain berfungsi sebagai senjata, badik juga melambangkan kehormatan, keberanian, dan sering diwariskan sebagai pusaka dalam keluarga. Dalam budaya Bugis dan Makassar, badi memiliki peran penting dalam upacara adat dan dianggap sebagai bagian dari identitas serta kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Meskipun kini jarang digunakan sebagai senjata, nilai simbolis dan budaya badik tetap kuat dalam kehidupan masyarakat. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sana
cela Tulua manggil maraing andro Ia sari batangku Saya cela Tulua manggil maraing andro Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, benjer, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan, dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa. Rin, duluan ya. Mau apel nih. Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran. Hah? Apa lagi? Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo? Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok. Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai sahabat budaya di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita pagi hari ini masih bicara tentang tempat wisata yang ada di Toraja, tepatnya di Lolai yang ada Totambi. Ini satu tempat wisata yang menawarkan pemandangan negeri di atas awan. Jadi kalau bicara tentang awan ya mungkin kita biasanya lihat awan itu di atas kepala kita. Tapi kalau di Lolai, tepatnya di negeri di atas awan ini julukannya, itu memang di sana kita bisa melihat awan itu sederajat dengan kita, bahkan dia biasanya di samping-samping kita itu ada sahabat budaya. Itu kalau yang punya rezeki. Kalau yang tidak punya rezeki menemukan awan itu ya dia bilang Jona tadi apa sial bedeng. Baik, saya nantikan di 0811 400 9250. Yang lainnya mungkin bisa bercerita tentang negeri di atas awan yang ada di Lolai yang belum pernah lihat. Ada yang berpengalaman pernah cerita, kalau di Lolai itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, kita nantikan ya. Telepon di 0811 400 9250 dan berkeinginan pergi ke Toraja. Sayang sekali kalau kita tidak pernah pergi ke Toraja. Orang cerita-cerita tentang Toraja begini-begini, nggak aku tahu kisah ya. Oke deh, semoga ada kesempatan untuk berkunjung ke sana. Dan kalau di Toraja sendiri itu tempat wisatanya dia ada jalur yang memang disediakan ya. Kalau yang naik itu jalurnya berbeda, agar kan jalannya itu agak sedikit setapak lah sahabat budaya. Jadi satu kendaraan saja yang bisa naik. Untuk yang turunnya kayaknya tidak bisa berpapasan, harus berbeda jalur begitu, agar supaya kalau ketemu di jalan itu tidak bisa jalan. Pokoknya satu mobil harus satu mobil yang naik atau satu kendaraan yang naik. Kalau yang lebih daripada itu kayaknya harus mengambil jalur lain, karena memang di sana itu disediakan untuk jalur yang naik maupun yang turun. Ya sama dengan kalau kita ke tempat wisata apa ya namanya, di Malino itu ada juga ya satu jalur saja, dan tapi ada petugas yang menginformasikan ke Takapala. Kalau tidak ya ke Takapala itu tempatnya dia harus ada komando dari yang berada di atas dan ada yang di bawah, karena kalau bertemu mobil satu dengan mobil lain tidak bisa dilewati, harus satu-satu ya. Kalau ada yang naik satu, yang di atas ya, yang di atas mau turun ke bawah tidak bisa. Harus menunggu dulu yang dari bawah ke atas gitu ya maksudnya. Sama dengan di Lolai juga begitu sahabat budaya. Tapi itu beberapa tahun yang lalu, saya kurang tahu kalau sekarang itu bagaimana perkembangannya. Silakan yang lain 0811 400 9250 bercerita tentang Lolai Totambi yang ada di Toraja. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Cantik. Iya. Ibu siapa? Dilupa kebar kok nak satu kali kenalan sudah dulu. Di sini namanya Ibu Fatmawati. Nah, dipanggilnya siapa? Saja Fatma. Ibu Fatma. Oke. Iya. Ibu Fatma pernah pergi ke Toraja? Kalau ke Toraja sudah. Dengan ini saya mau cerita sedikit pengalamannya, belum dirasakan. Sudah lari. Oh begitu. Maksudnya? Maksudnya pas itu waktu itu sudah subuh. Iya. Itu ibu ketua saya mau sekali kencing. Ada berapa orang mau kencing. Kita dapat ini pengalaman saya ya, saya cerita. Iya boleh. Di Toraja nih ya Bu, di Lolai ya. Iya. Oke. Setelah dapat mau sekali kita dapat rumah penduduk. Begitu. Menumpang bertanya, tak tolong bisakah kita? Kebetulan dia terbuka kan? Itu pintunya, jadi ada satu orang. Kita bertanya, bisa menumpang tidak buah air kecil? Bisa. Berapa orang bertanya bisa. Akhirnya saya juga terakhir bertanya.
pertama saya bertanya, saya terakhir yang bertanya lagi. Saya lihat ada kulambu. Ada kulambu. Setelah saya bertanya, itu kulambu sih orang tidur, tidak mengganggu tidak? Dia bilang, tidak Ji Bu. Jadi bertanya semua Bangun Ji Bu dari tidur nanti. Tunggu dulu. Iya. Si kopi-kopi. Iya. Tanyaku, baik-baik, siapa yang tidur itu deh, dia bilang. Bu "Saya Fatma punya Tabe, jadi kalau masuk ke tempat itu dilewati maksudnya kelambu itu? Iya, di belakang situ kulambu, kan ruang kecil, kamar. Iya. Ditunjukkan Ki, bukan Masuk ke dalam tempat itu, Iya. melewati itu kelambu. Kita bertanya, tidak mengganggu tidak? Tidak, siapa tuh yang tidur? Dia bilang nenekku. Nanti dia bangun, marah-marah kalau bangun. Nanti tidak, dia sudah 1 tahun lebih tidur. Itu Iya, berketua iya. aku, tidak bisa mina tahan, lari terbiri-biri. Dia bilang, siapa yang mau tinggal, saya mau pulang. Iya. Tidak enak nih perasaannya di situ. Karena kita masuk di ruangan mayat tuh. Iya, mayat itu disimpan Kita di ini situ. berapa orang. Jadi belum menikmati sudah ada itu awal campur embun. Iya. Sudah hampir jam 6. Iya, pokoknya Bu, kalau naik ada gitu. Jam berapa Bu kita ke sana Ibu Fatma? Kita pergi sore. Iya. Pelan-pelan Nginap di jalan situ. kita. Pelan-pelan kita tiba di sana jam 4 lah. 4 subuh. Iya. Oke, lalu Itulah kejadian itu. Sampai sekarang Ibu Ketuaku yang cerita sama Ibu Ketua yang baru-baru, tidak usah ke sana lah, atau nanti kau dapat begini-begini. Tidak selamanya tuh kita manusia dapat yang begitu. sudah ada homestay Bu di sana, ada penginapan memang khusus. Iya, maksudnya masih baru. Oh, baru belum itu. ada, iya, belum ada ini maunya itu penginapan bikin ya. WC umum begitulah. Tidak usah kita sebelum mendapat hotel atau tempat duduk atau apa, kita siapa tahu kita perempuan kan ketinggian ini kan kita biasa grogi. Groginya langsung karena kebelat. kita grogi karena kita tahu itu Toraja bagaimana mayatnya disimpan di sini di situ. Iya betul. Aduh, Ada tempat. pengalaman juga itu kalau kita pergi. Jadi tidak lihat negeri di atas awan, tidak jadi. Ya merasakan tidak cukup 1 jam. Kita sudah dia mau muncul itu. Hampir jam 6 kita mau ini. Iya. Dia keluar. Saya kan itu waktu itu jam 6 sudah terang sekali. Tapi embung awannya itu sudah kelihatan. Masih belum meninggalkan kita. Kalau ada matahari itu. Tahu, betul. Matahari itu memang sudah hilang. Hilang Midi, buat iya, sama-sama saya waktu ke daerah Malino di atas itu. Iya. Tidak ada gunung di atasnya. Kita pergi pagi-pagi. Tiba sana sebelum jam 10 lah karena acara. 10 apa Bu? 10 pagi ya? Jam 10 pagi, iya. Setelah sebelum itu kita buru-buru pulang. Ini kabut di sini jam 2 mau sudah turun. Untung kita sampai di bawah baru ada masuknya awan itu. Iya. Oh, jadi ada di Malino juga ya Ibu Fatma ya? Bukannya tempat wisata, tapi kita datang di daerah situ, ketinggian itu. Begitu. Tapi belum pemerintah barangkali tidak mau bikin begitu karena penghuninya semua di situ yang jangkuk-jangkuk yang celana pendek. Oh, pantas tidak bisa dikunjungi. Pengalaman berat saya itu ke sana itu. Tidak ada tidak ada mobil umum masuk. Betul. Kita ini pakai yang kebaya yang mewah atau apa kan? Kita dijemput dengan mobil kandang ayam potong. Nah bilang tidak di bisa Toraja. masuk mobil.
Di Di atas Torajani. itu di Lolai. Malino. Oh, di Kalau Malino. kita dekat. Oh, di Iya. Malino. Di Oke. Toraja kan tidak, jadi itu jika kematian kita hindari yang anu kamar-kamar Iya, iya. mayat itu. Iya, iya, iya. Iya. Waduh, betul-betul ini ada mayat di Kulambu. Ada. Sudah 1 tahun lebih. Ada, iya ada. Aduh, Itu saya kira cuma cerita saja. tidak ada memang. Untung yang kita masuki itu tidur, Ji, bukan yang duduk dikasih nasi atau apa, mati nanti gurkin nanti. Apa kau bikin? Dia jalan nanti pegang pundak, tak kan tidak ditahu. Itulah. Tidak, ini kita ini banyak, Ji. Cuma ibu kota pertama yang takut merinding bulu kuduk ya. Tidak, kita harus pulang. Begitu, Dinda. Oke. Pengalamannya ke sana. Alhamdulillah sudah ke sana Ibu Fatma ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah bukan kesana bukan lagi. Bagus Enggak, Mi. enggak. Saya orangnya kalau sudah datang 1 kali enggak mau, Mak. Siapa Iya, tahu saya ada dulu perkembangan di sana lagi. Enggak usah misalnya lihat perkembangannya, saya takut itu yang kuburan-kuburan batu. Oh, Ibu pernah ke kuburan batu Ketekesu, Iya, Londa? nanti kita ditegur bagaimana, sedangkan kita ini saja baik-baik. Misalnya pergi kan masih gantayang. Tapi pernah takut, masuk Kak. ke Ketekesu, Ibu Fatma? Saya enggak tahu mana Kuburan dibilangin Ketekesu. saya orangnya. Oh, belum Iya, pernah. kuburan batu saya pernah ikut-ikut begitu. Bukan saya kemauan sendiri dipanggil. Ke Londa sudah pernah Bu masuk ke dalam gua? Enggak tidak. masuk. Di luar saja. Enggak. Di luar saja menunggu sudah ngeri. Iya, karena di situ wah. Iya. Sudah lihat itu di atasnya Londa itu kalau kita perhatikan dia punya Bukan peti. main dinginnya di sana. Iya. Belum kita masuk Toraja, perbatasan Toraja saja dulu Subuh, itu. iya betul. Tengah malam tidak bisa kita tidur. Betul, Saya singgah di daerah Duri itu. Iya, benar. Kabupaten Duri. Iya. Baru Enrekan. menyeberang. Bukan main. Dinginnya bukan main. Dingin sekali ya. Kayak- Tapi ada penginapan kok yang Oke. menyiapkan. Penginapan Ya? ada penginapan ada yang menyiapkan ya Bu ya yang hangat ya. Sekarang Air sudah hangat. ada penginapannya ya? Iya, penginapan air hangat. Iya. Di Alhamdulillah, Lolai kalau belum bagus. ada kayaknya, hanya rumah-rumah biasa. Iya. Oke Walaupun deh. ada penginapan atau apakah, apa salahnya pemerintah tuh sediakan WC umum, WC maksudnya kita belum sampai ke situ atau apa kan bisa singgah. Seperti Semoga. jalan-jalan daerah turun itu Iya, banyak betul. ya, tapi masjid kita singgahi. Iya, ada. Kalau Toraja mungkin tidak ada masjid yang kita singgahi begitu. Iya. Iya, oke Musola Dinda. Ji. Iya, makasih Sudiani. Bunda Assalamualaikum. Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma sudah bergabung di pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Silakan yang lain mau bergabung, kita bicara tentang Totombe. Ini Lolai dan negeri di atas awan yang ada di Kabupaten Toraja. Di sana menawarkan memang pemandangan alam yang indah dan di sana kita bisa berkemah. Ya, yang tidak mau ketinggalan dengan negeri di atas awan, berkemah Miki saja bisa melihat itu. Di momen-momen tertentu awan itu ada begitu ya. Jadi memang kalau di sana saya sempat pergi ya ke sana itu untuk tempat kamar mandinya. Tidak jauh dari situ sudah ada, saya kurang tahu itu beberapa tahun mungkin Ibu Fatma pergi, tapi kami dapat ada kamar mandi umum di sana, ada kafe sudah ada, di sana sudah ada tempat penginapan yang disewa. Kalau tidak salah kami sempat cari informasinya itu 800.000 per malam ya. Saya kurang tahu berapa kasur di dalamnya, tapi katanya dengar-dengar sudah ada. Kami belum sempat untuk menikmati juga apakah homestay itu di sana itu penginapan itu berapa kamar atau berapa yang di dalam bednya itu, tempat tidurnya atau kasurnya, kita belum tahu informasinya. Tapi secara segelintir untuk mendengar ada, hanya belum pernah melihat tempatnya di mana dan kapan. Karena kalau di Lolai
Lolai itu kita sudah disiapkan memang tempat yang untuk berfoto dengan awan dan sudah ada tempat yang untuk bisa berkemah pas di tempat tersebut. Ternyata di tempat itu juga di atasnya lagi sahabat budaya itu ada. Hanya kita tidak pergi ke atas pada saat itu karena memang dia tinggi sekali, jalannya juga wah, kita kalau bawa orang-orang yang masih muda tidak menjadi masalah. Pasti kita sama-sama ayo semangat. Kalau yang sudah tua sebaiknya jangan ke sana. Itu bisa membuat adrenalinnya seperti ini. Aduh, kaki saya sudah tidak sanggup gitu ya. Faktor apa? Umur atau usia. Silakan 0811 409 250 sahabat budaya boleh bergabung bersama kami di pagi hari ini di line telepon. Tadi terima kasih Ibu Fatma yang ada sudah bergabung dan kita coba lagi terima telepon 0811 409 250.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawang, engke sih berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Yari ga hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu wis sesapo ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Masih bersama di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Ada penelpon, kita coba terima. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Iya, Pak Ahmad di Abdesir. Oke lah Pak Ahmad. Sudah pernah ke Lolai? Iya. Iya. Iya, kenapa? Iya, di mana Pak Ahmad? Oh, di Toraja, iya. Iya. Oke, lalu? Iya. Warga. Ya. Iya. Aduh, langsung besoknya tidak mama tinggal di situ. Iya.
Iyalah. Heeh. Iya Pak Ahmad, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman untuk ke tempat yang ditinggali pasti juga apa ya? Kalau kita pergi ke sana ya hati-hati mami kita tidak tahu tempat yang kita datangi atau yang baru kita datangi itu ada apa di sana. Orang bilang tabe-tabe ki kalau ke sana ya karena kita masuki itu bukan tempat kita berasal, tapi itu adalah tempat di mana orang yang memang tinggal di sana sudah lama ya. Ya, kalau kita ke tempat-tempat yang lain ya itu memang harus seperti itu. Jadi ke Lolai pun sama sahabat budaya. Kita kalau ke Lolai di tempat untuk kita berfoto, melihat awan di tempat itu sudah disediakan, di atasnya itu masih ada pemukiman. Yang tadi saya sempat katakan, nah di pemukiman itu ternyata di atas katanya itu adalah kuburan juga yang ada di sana. Kuburan bagi masyarakat di Toraja. Karena kuburan bukan hanya di Ketekesu atau di Londa, tapi memang di tempat itu ada tempat-tempat dari masyarakat menyimpan mayat keluarganya di sana. Jadi kami tidak sempat naik ke atas lagi karena tujuannya hanya ke Lolai Totombi ini, tempatnya negeri di atas awan. Tidak sempat lagi ke berwisata ke tempat di atasnya negeri di atas awan. Tapi kalau ke Ketekesu, ke Londa memang harus ke tempat tersebut harus tabe-tabe karena kalau ke Londa, kalau Londa itu sahabat budaya dia kuburannya di dalam tuh memang berserakan tulang-tulang. Dan kita harus membawa pemandu untuk masuk ke dalam. Ada masyarakat di sana yang memandu kita masuk ke dalam. Tidak mesti kita sendiri yang masuk karena dalam gua itu sangat gelap sekali ya. Dan di dalam sana itu kita harus berjalan menundukkan kepala karena guanya pendek dan ya ukuran-ukuran seukuran 150, 155 itu juga harus tetap menunduk begitu. Dan di sana nah itu tadi kuburannya memang banyak masyarakat kubur sana dan tulang belulang berserakan di mana-mana. Ya pasti kalau kita tahu di dalam gua itu seperti apa ya seram-seram lah sedikit. Apalagi kalau Ibu Fatma bilang masuk ke sana baru lihat tulang belulang, pasti Ibu Fatma bilang jangan saya kok dong. Di luar masa Ibu Fatma Tapi kalau di luar sahabat budaya memang sudah, kalau kita pergi walaupun siang sudah menggambarkan suasana yang sangat-sangat ya agak menyeramkan. Kenapa dibilang begitu Dentene? Karena memang di luar dari pemakaman Londa itu sudah ada peti-peti mayat yang diatur berjejer di setiap gua tersebut atau di luar dari gua tersebut, dan sudah memang disiapkan dan diselipkan itu peti-peti mayat. Dan di samping peti mayat itu ada foto dari sosok orang yang ada dalam peti tersebut. Bahkan ada tahu-tahu yang dibilang itu sudah ada juga menggambarkan orang tersebut ya, sudah di setiap peti itu yang tersusun. Jadi memang kalau ke sana ya harus kita tabe-tabe sahabat budaya. Ke Lolai pun sama ya, itu karena tempatnya tinggi dan kita tidak tahu kalau kita berada di ujung dari juram Lolai itu kita bisa melihat ke bawah. Tapi jangan khawatir, di sana memang juga sudah ada kursi disediakan. Hanya kalau kayaknya pengaman tidak ada ya sahabat budaya. Di sana tidak ada pengaman untuk kita yang berkunjung ke sana. Yang ada itu kemarin sempat buntu berake ada. Kalau buntu berake ada KB di Lolai untuk memagari sekeliling itu kayak tidak ada, belum ada ya pada saat saya pergi. Jadi memang kalau ke tempat-tempat wisata ya itu tadi kita tidak tahu keadaan di sana ya harus tabe-tabeki, baca-baca Miki dalam hati. Nanti kejadian sama temannya siapa lagi Pak Ahmad di Abdesir atau Ibu Fatma begitu ya. Ibu Fatma mengalami ya, semoga yang berkunjung sana tidak ciut terlebih dahulu, harus berani menghadapi, oh iya inilah namanya Lolai, tantangan tuh harus dihadapi. Kalau sampai di sana tidak mampu ya baru kabur begitu ya.
Baik, 0811 400 9250. Kita berbagi tentang tempat wisata yang ada di Toraja, tepatnya di Lolai. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula. Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Kalong atau kelelawar termasuk hewan nokturnal yang lazim ditemui di goa atau hutan lebat. Namun, ketika berkunjung ke Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, kita akan menjumpai ratusan kelelawar jumbo yang bergelantungan pada pohon asam di pusat perkotaan. Sejak zaman dahulu, masyarakat Kabupaten Sopeng sering mengaitkan kalong dengan pertemuan jodoh dan bencana alam yang akan terjadi ketika kalong tidak kembali ke pohon 1 kali 24 jam. Kepercayaan masyarakat terkait keistimewaan kalong menjadikan kalong ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2006 tentang pelestarian burung kelelawar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya di mana saja berada masih bicara terkait dengan Lolai atau Tombi, negeri di atas awan yang punya keunikan tersendiri. Jadi kalau jam buka di Toraja itu 24 jam dan 7 hari dalam seminggu atau sepekan ya. Untuk ke sana memang sahabat budaya jalannya berkelok-kelok dan masih minim penerangan jalan. Lebih baik hindarilah datang ketika hari sudah mulai gelap, karena memang di sana tidak bisa melihat sahabat budaya. Di samping kiri kanan itu Lolai, ya kalau kita mau menuju ke tempat ini, itu dia pohon tinggi semuanya, rata-rata tinggi, dan ini dia tidak tidak ada penerangan itu tadi, lampu-lampunya ada bambu kiri kanan kalau kita menuju ke atas ya, ke jalan tersebut, dan itu cukup curam di tempat tersebut. Harus memang mahir bermain kopling dan atau yang manual itu harus bisa berani untuk membawa mobil ke atas ya ke Lolai. Belum lagi kalau kita ke Buntu Berake. Oke, kalau di sana itu fasilitas yang ada di Lolai Totombi antara lain ada area parkir di sana, toiletnya ada, warung-warung makan dan minuman iya sudah ada, area camping betul, dan homestay atau penginapan sudah ada. Untuk negeri di atas awan sendiri di Totombi Toraja, kita bisa melihat pemandangan yang di sana sangat indah sekali, hamparan awan di mata. Itu siap menyambut kedatangan kita kalau yang beruntung.
Kalau sial kayak saya tidak lihat awan ya, semangat lagi untuk lihat awan berikutnya. Ya, dan di sana ada area camping yang saya tadi katakan, kita bisa menyewa atau mendirikan tenda sendiri. Jika menyewa uang harus membayar Rp200.000 per tenda. Dan saya kurang tahu itu 200.000 per tenda itu ukuran berapa ya, saya kurang tahu sahabat budaya. Tapi yang intinya di sana ada yang biasa bayar hingga Rp600.000 itu ya. Tergantung mungkin lamanya dan besarnya tenda tersebut ya. Di sana kalau kita turun di tempat tersebut memang sudah ada tempatnya. Tendanya sebesar apa itu sudah disediakan sahabat budaya di sana ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau sahabat budaya bawa keluarga ya di sana ada tempatnya untuk bisa menginap di tenda tersebut. Tapi kayaknya dingin di bawah saja itu kita belum ke Lolai, saya dinginnya minta ampun kalau subuh, apalagi kalau di Lolai ya. Kayaknya kalau orang yang suka dengan, maksudnya dia hidup di daerah tropis terus ke daerah sana kayaknya dia harus membawa jaket yang ya tebal-tebal gitu, tebal untuk membungkus kulit. Kalau orang masyarakat sana sih mungkin sudah biasa ya sahabat budaya, tapi kalau kayak kita yang pendatang belum pernah lama dan tinggal di sana itu pasti akan mencari yang namanya adakah teh hangat, adakah kopi panas. Tapi kalau menikmati makanan di sana itu sahabat budaya itu cepat sekali dia dingin. Jadi beruntunglah Anda kalau yang masak di sana. Terus sukanya yang dingin-dingin, cepat sekali itu dingin di sana. Begitu kan? Iya, karena cuacanya dingin. Dan alhamdulillah kalau di homestay yang ada ya bukan di Lolai yang saya tahu, itu dia sudah menyiapkan namanya air hangat. Jadi di sana sudah ada bisa pakai air dingin dan ada air hangat. Lumayan lah. Kalau di area Totombi sendiri, Toraja ini, rumah-rumah adat Toraja juga bisa disebut tongkonan yang bisa kita tempati untuk beristirahat. Selain itu juga sahabat budaya terdapat penginapan yang disediakan oleh pengelola di kawasan itu yang harus memang dikonfirmasi. Kalau memang saya lihat di sini homestay-nya bagus sahabat budaya. Saya belum pernah ya ke sana. Saya kurang tahu di mana tempatnya. Tapi kalau untuk di Lolai yang tempat kita melihat awan itu ada sahabat budaya di situ berjejer 1 atau 2 kalau tidak salah, itu dia satu rumah di sana ya. Dan di sana itu sahabat budaya bisa melihatnya dari papan kayu itu ya, dari kayu papan di homestay itu, bukan dari batu bata dan sebagainya, tapi dia terbuat dari kayu di sana ya. Warnanya pun coklat ya, kemerahan. Itu yang ada di sana yang setahu saya. Dan memang kalau berfoto di sana sangat indah sahabat budaya kalau mendapatkan momen-momen yang memang ada awannya. Kalau tidak ada berarti Anda sial, nah bilang John. Dan di sana itu bagi yang tadi saya katakan bahwa bagi yang sudah berumur ya itu memang harus hati-hati karena di sana itu tangganya cukup tinggi dan ya lumayan lah untuk mendaki ke sana. Baik, itu informasi sahabat budaya tentang Totombi atau lokasi Totombi di Toraja, Lolai. Ada di sana namanya Negeri di Atas Awan. Kampung ini atau Totombi, Negeri di Atas Awan ini itu terletaknya di Kampung Lolai, Lembang, Desa Benteng Mamulu, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Jadi kalau ke sana bisa langsung bertanya tempatnya ya. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita di pagi hari ini Bari Basa. Terima kasih buat Pak Marsuki Yusuf, Opu Amran di Wajah, Jono di Makassar, dan juga Bunda Fatma, Ibu Fatma, dan Pak Ahmad di Abdesir, serta ada yang juga bergabung melalui WhatsApp. Terima kasih buat Pak Hamsa, katanya tidak monitor, lagi di Milano, Malino. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah monitor. Terima kasih untuk gabungnya dan sampai jumpa kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
nata salah kapal Beitaku madua hati mencopi sepak podi Pau narunto pasian tani anak darana kalolo baling nami harapi piulan haji tamangolori imani Wia widaen ajar matu tak sesekali ku boleh marakai Uputia iya kasih nari telah anak darah lalu Widiriande aja natatang ke ilainnya elok na pole makduka Nasabak teya ka royasen kalolo na soro kipasa Pau narunto pasian tani anak darana kalolo baling nami narapi piulang haji tamangolori imani Wia widaen ajar matu tak sesekali ku boleh marakai Uputia iya kasih nanti telah anak darah lado Widiriandi aja natatang ke ilainnya elok na pole makduka Sabak teya karo riasen kalolo na soro kipasa Ajak pundi adat ajak na bata-bata nyawata pero laing ito ripojiku Idi miro nawa-nawaku matena kena kabila riko ule seriada tongaku Pau narunto pasian tani anak darana kalolo baling nami narapi piulang haji tomangolori imani Pau narunto pasian tani anak darana kalolo baling nami narapi piulang haji tomangolori imani dende nakelana sak mama cini ki ampe na pore gayana capila bawa api cara tani ku tanang dena tanai sing cerita ya meneri bokopa nata rompang jai cerita iya jipo
sawala na iyo iji kuntungan nama mo at tunggeng rawa ulun na rate bangkenda asala andra sa pamu